690503535 sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan youtuber dimanapun Anda berada. Kali ini Opini Kino mencoba mengulas sebagaimana pendidikan wartawan di tahun-tahun 80-an. Hal ini mengingatkan mentor-mentor saya dan menyebutkan bahwa seorang wartawan atau seorang pelaksana media itu satu tulisannya perang itu redah. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Menyikapi kondisi tanah air dewasa ini, seakan-akan negeri kita ini sudah akan kiamat. Seluruh media mengangkat apa yang terjadi di tanah air dan rame-rame mendiskreditkan polisi. Padahal yang terjadi itu adalah oknum polisi. Tentu di semua lembaga manapun pasti ada yang terjadi seperti ini. Untuk itu, sebagai seorang jurnalis yang independen, mengingatkan kepada awak-awak media dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di tanah air, agar ayolah kita membuat laporan-laporan khusus agar bisa mendinginkan situasi tanah air kita. Karena saat ini kita semua tahu apa yang terjadi di negeri kita. Apa yang terjadi di negeri kita? Tentu negeri kita ini bukan besok bubar, dan polisi pun besok bukanlah bubar. Nah, kalau polisi bubar, apa yang terjadi di negeri kita ini tentu saja sangatlah berbahaya tentang Kamtibmas. Untuk itu, ayolah kita terus betul-betul memantau, melihat sejeli-jelinya. Jangan terus-terus mendiskreditkan. Memang oknum-oknum seperti itu layak dihukum. Tetapi kalau sudah didapatkan poin-poin intinya, maka sudah selayaknya kita mendinginkan seluruh publik tanah air kita. Karena tanah air kita yang tercinta ini, siapa lagi yang mendinginkan kalau bukan kita, orang jurnalis. Ingatkah kalian pendidikan kita tahun-tahun 80-an mengingatkan bahwa seorang wartawan itu menulis satu tulisannya perang itu langsung reda dan aman terkendali, dan kita damai dan baik kembali. Kita juga sudah tahu apa yang dilakukan oleh Kapolri. Kapolri sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan publik. Tentu kasihan. Ayo kita kasihan beban di pundaknya yang begitu berat dengan terus didiskreditkan. Wow. Karena itu, saudara-saudaraku, khususnya para jurnalis, sebagai seorang jurnalis yang saat ini telah melakukan tugasnya selama 42 tahun, tentu sangat sedih melihat kondisi tanah air kita, di mana-mana media hanya satu kata. Wow, kok polisi seperti itu?
padahal itu adalah oknumnya. Di saat barusan saja Polri menyelenggarakan hari ulang tahun Bayangkaranya yang ke-76. Kenapa sambutan ini seperti ini yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan kenapa? Dan inilah yang namanya musibah. Untuk itu, wahai para saudara-saudaraku jurnalis dan publik tanah air, ayolah kita bangkitkan semangat Polri agar jangan sampai Polri juga kendur dan ketakutan yang pada akhirnya kejahatan terjadi di mana-mana. Sebagaimana yang kita lihat di beberapa tempat, itu tidak bisa kita ampunkan jikalau tanpa ada polisinya. Karena itu polisi sejak Sulistyo Sigit Prabowo menjalankan tugasnya, mulai saat itu ia mulai menyerukan bahwa polisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, maka lakukanlah patroli setiap 2 jam. Saya bukan membela polisi, tapi saya juga mengamati apa yang terjadi di publik tanah air kita dewasa ini. Sedikit begitu muncul begitu semua headline, semua media jadikan headline-nya. Apa sebenarnya yang terjadi di negeri kita ini? Sementara yang melahirkan berita untuk mendinginkan publik tanah air seakan-akan tidak ada. Bahkan keluarga korban semakin berang dan tak henti-hentinya menangis. Tentu ini kita sudah saatnya untuk saling mengingatkan bahwa ini adalah takdir dan merupakan musibah yang tidak bisa kita hindari lagi. Kita juga sudah tahu ada beberapa jenderal yang sudah dimutasikan, ada juga yang sudah dinonaktifkan, bahkan Kapolres pun sudah dinonaktifkan. Apalagi langkah yang dilakukan oleh Kapolres Sulistyo Sigit ini patut kita acungi jempol. Untuk itu semua media atau semua awak media, ayolah kita dinginkan publik tanah air kita supaya kita jalan baik dan normal. Sebagai wartawan kecil yang ada di kampung, tentu merasakan apa yang terjadi di negeri kita saat ini. Kita juga pahami adanya perubahan-perubahan. Kita juga pahami apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan. Tentu sebagai seorang jurnalis yang independen yang saat ini terus melakukan pemantauan, tentu hanya satu kata: ayo kita amankan, ayo kita dinginkan situasi negeri kita. Negeri kita yang tercinta ini, kita tahu potensi alamnya seperti apa. Kita juga tahu apa yang mereka lakukan. Karena itu, ini adalah momentum utama bagaimana kita merubah dan kita menjadikan citra negeri kita dengan baik. Selain itu, saudaraku setanah air, sebangsa dan setanah air, sebagai jurnalis kecil di kampung, tentu melihat publik tanah air kita di mana-mana media, kita melihat seakan-akan negeri kita ini sudah nyaris kiamat dan bubar negeri kita ini. Akankah kita biarkan terus seperti ini sehingga mendiskreditkan dan menghilangkan kepercayaan kita kepada salah satu lembaga? Ketika satu lembaga di tanah air kita ini menjadi tak berguna lagi, maka itu celaka, wahai bangsaku. Karena itu pula kita patut
memberikan apresiasi kepada yang telah menjalankan tugasnya, dan juga mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran. Bukankah itu sudah dilakukan salah satu tindakan? Bahkan tim sudah bentuk. Ada tim yang independen, ada tim dari HAM atau Komnas HAM, ada juga tim dari berbagai tim dan pengamat-pengamat lainnya ikut membicarakan di berbagai stasiun televisi dan stasiun media. Tentu ini merupakan salah satu langkah konkret, tapi hendaknya, wahai bangsaku, hendaknya kita jangan larut dengan itu, karena negeri kita harus bangkit dan bangkit. Karena bangkitnya negeri kita adalah kesejahteraan kita semua. Bukankah Pak Jokowi sudah menjelaskan bahwa menyelesaikan bangsa yang begini besar itu bukan segampang membalikkan telapak tangan. Kita juga butuh SDM yang kuat. Kita juga butuh orang-orang yang betul-betul mencintai bangsa kita, yang mencintai negeri kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan kalau terus begini dan begini, dan terus kita mendiskreditkan mereka? Selain itu, keluarga korban juga tidak henti-hentinya menangis dan mengingat. Apakah tidak baiknya kita datangi untuk menenangkan mereka bahwa ini adalah merupakan salah satu takdir dan musibah yang tidak bisa kembali lagi? Satu kata, tentu yang melakukan perbuatan itu harus menjalani hukuman, dia harus bertanggung jawab. Itulah kata kunci, dan ayolah kita dinginkan negeri kita yang tercinta ini. Mohon maaf, saya sebagai jurnalis kecil di kampung, salahkah saya mengingatkan? Kalau itu salah, saya mohon maaf, karena hanya saya tak tega melihat kondisi ini terus berjalan. Untuk itu, Opini Gino sebagai media kampungan sudah saatnya untuk mengingatkan kita berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita.